Pak Prof gimana? Pak Olam? Ya mungkin bisa dibesarkan layarnya ya Bang. Iya, nanti saya besarkan. Ya, lanjut. Enggak, yang Islam aja dulu kan agama terakhir. Duluan aja. Boleh juga. Boleh, sip. Takut ya. 16 dulu. Oh ya udah nggak apa-apa, abad 16 duluan nggak apa-apa. Kan terakhir abad 16. Abad 16 lah, kan terakhir. Ya abad 16 aja lah. Masa abad 7 sama abad 16 banyakkan 7 gimana sih? Silakan. Ayo oke, teman-teman Kristen lah, karena sesuai kesepakatan sama Bang Laskar, teman-teman Kristen dulu kita terakhir. Ini moderator Bang. Saya moderator sama Bang Laskar. Tadi kesepakatan kami adalah teman-teman Kristen yang memulai pemaparan duluan tentang manuskripnya. Silakan teman-teman Kristen. Silakan yang Islam dulu. Kok dilempar-lemparan jadinya? Santai aja. Anggap aja room sendiri. Kawan-kawan Kristen. Ayolah Islam. Pembukaan. Ayolah. Yuk, Islam duluan yuk pembukaan. Silakan. Islam duluan lah. Silakan. Saya mau diserahkan kepada siapa? Bang Ardiansa, Bang Kores atau Bang Wafi? Oke, silakan. Nanti gantian aja Akhi Fandi. Siap. Ya, aku dulu Bang ya. Ardiansa ya. Oke, saya besarkan Bang Ardiansa, kita kasih timer 5 menit ya. Ya. Oke, siap. Tunggu, bentar, aku buka data dulu. Ini pemaparan dulu kan? Iya, opening statement pemaparan masing-masing. Jangan dulu goreng-goreng kita. Sedikit Bang Laskar, supaya tidak kena kepalanya Bang Laskar, itu tidak tertutup gambarnya Bang Laskar. Iya, oke. Temanya digeser. Temanya digeser ke kiri aja, di atas Bang Ardiansa. Dikit aja sih aku. Oke. Iya. Kalau aku dikit aja ya, nanti yang banyak satu-satu lah. Lagian belum ada pertanyaan juga. Kok tidak ada timer ya? Tuh, timernya mana? Di sini aja, di jamnya aja Bang Laskar. Iya, di klik profilnya kan? Iya, di klik profil, coba klik profil. Iya, yang ada ciutkan ada kamera. Pengaturannya itu, pengaturannya Bang Laskar. Sebentar ya. Kok jadinya begini saya punya saya ini? Biasanya pengaturan kemudian di moderator ya? Oh bukan. Ini coba kalau Bang Pandi bisa dari situ coba. Ini nggak bisa Bang, nggak bisa. Kecuali dari host. Bang host naikkan aja satu yang jadi timer. Sebetulnya tugasnya si Fandi kan dia jadi co-host kan di sini. Iya kan. Kan dua Bang, ada dua moderator itu kan dua dari Kristen dari Islam. Satunya saya nggak ngerti jadi ngapain. Naikkan aja yang mau jadi ngitung timer silakan biar netral. Oke, coba Bang biar saya ambil alih timer ya. Saya ambil alih timer ya tunggu ya. Saya ambil HP dulu. Akhi Fandi silakan. Jadi timer yang adil. Dari tadi kayak kok nggak bisa ya? Sudah, Bang Fandi? Atur dulu waktunya 5 menit ya. Iya, nanti di open cam biar sama-sama dilihat juga sama penonton. Ini ada gambar manusia ankabut nih kayaknya. Matanya ankabut. Bro Metatron, apa kabarmu bro? Baik Bang. Oke, Bang Erben. Udah lama kita gak ini ya. Nantilah ada waktunya bro. Aduh, lama ini. Pak Erben, kenapa saya nggak bisa kasih timer ya? Padahal saya kasih timer Pak Ardiansa, tapi kok nggak bisa ya? Makanya naik aja satu orang ke atas yang mau jadi timer siapa nggak apa-apa bro. Oh, timer mata yang itu, yang bumi itu, bentuk bumi itu ya? Silakan. Bang Ardiansa siap? Udah. Ya udah siap. Silakan Bang. Aku cuman sebentar sih nanti. Oke, udah ya, siap ya? Siap? Ya.
Oke, silakan Bang, dimulai Bang. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, langsung aja kita mulai. Manuskrip ya? Oke, manuskrip. Biasanya di framing nih, Quran cuma 2 lembar. Oke. The Quran of Ali bin, oh ini sih, kenapa aku buka ini? Sorry. Nih. The Quran of Utsman at the Topkapi Museum, Istanbul, Turkey from 1st and 2nd century Hijrah. Jadi pada abad pertama udah ada nih manuskripnya. Mana manuskripnya nih? Bukan kecil ya. Bukan seukuran ATM nih. Ya. Nanti kalau minta lengkap saya kasih nanti. Tapi kalau nggak minta nggak saya kasih. Terus kemudian datingnya late 1st century, early 2nd century of Hijrah. Oke. Kemudian ukurannya nih. Size-nya nih 41 cm kali 46 cm. The extent folios contain more than 99%. Of the text of the Quran. Jadi 99%. Bukan cuma 2 lembar. Di mana dia? Kitab Kafi. Lanjut Ustaz Wafi atau udahlah, itu aja. Lanjut. 5 menit per orang, Bang Ardi. Ngoceh aja. 5 menit per orang? Iya. Enggak lah. Masa 5 menit per orang? Enggak lah. Enggak, 3 orang? Iya, untuk 3 orang 5 menit. Oh, untuk pembukaan aja, aja ya? Iya. Oh, untuk pembukaan aja. Lanjut Ustaz Fi, lanjut. Oke, dibesarkan dong. Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Host, biar saya yang besarkan. Host di saja. Silakan lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, kini kita akan membahas tentang manuskrip Al-Quran. Ya, manuskrip Al-Quran tentunya dari zaman Rasulullah SAW sampai zaman 2024, teman-teman. Di sini sangat bagus untuk dikaji karena kini saya punya referensi kitab ya. Ini referensi kitabnya mengenai tentang manuskrip Al-Quran, baik dari sanad ya, baik dari sanad ataupun dari matan. Nanti akan kita bahas tuntas di sini dari Intiza'u Utsman radhiyallahu an indal masahif, percekcokan di zaman Sayyidina Utsman tentang beberapa mushaf, kemudian makataba Utsman radhiyallahu an minal masahif, dan Al-Quran yang ditulis, beberapa mushaf yang ditulis oleh Sayyidina Utsman lalu nanti dikirim ke beberapa negara. Semuanya kita akan bahas di sini. Ini namanya kitab ya, mungkin teman-teman Kristen mau beli kitabnya. Ini namanya kitab Al-Masahif. Bentar. Ya, ini kitab namanya Al-Masahif yang ditulis oleh Abi Bakar Abdullah bin Sulaiman bin Al-Ash'ath As-Sajistani Al-Hambali, yang beliau hidup di tahun 200 sampai 300-an. Berarti sekitar 2 sampai 3 abad setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk pembukaan kita kasih tahu kitab aja dulu lah. Ya, kita kasih tahu referensi kita. Ini hanya satu referensi dari beberapa referensi, teman-teman ya. Jadi nanti kita akan mengkaji ini secara dalam. Kalau pertanyaannya dalam, kalau cuma pertanyaannya kulit-kulit saja, ya kita akan menjawab seperlunya. Sekian, lanjut Mas Kores. Bang Kores, masih ada. Mantap, thank you. Alhamdulillah. Jadi tadi sudah diberikan data dari Islamnya yang berbentuk buku oleh Ustadz Wafi dan juga website dari Akhi Ardiansyah. Dan alhamdulillah Islam itu berani jujur gitu. Di kita itu tidak ada konsep apokrifa atau konsep disembunyikan. Ada semua. Semua bisa membelajar gitu. Nah, sebagaimana yang akan aku perlihatkan di sini ya kawan-kawan, bisa kita lihat bersama-sama. Manuskrip Islam itu sering diframing
nyari remis oleh kawan-kawan kekristenan. Katanya manuskrip Islam juga tidak ada yang di zaman Nabi. Kata siapa? Kata siapa? Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, ini islamicawareness.org ya kawan-kawan. Bisa dilihat. Di sini dikatakan, there has been polemic going on. The Quran doesn't have manuscript from the first century of Hijrah. Ini bohong. Habis waktu. Waktunya habis bang. Waktunya Oh bang. gitu, oke, thank you, Sudah lewat. thank you. Ya wes. Silakan. Timernya ngantuk kayaknya. Oke, silakan ya, Bang Petatron, saya besarkan ya. Iya. Shalom teman-teman. Selamat malam, salam sejahtera. Selamat menyambut Paskah ya. Nah, kalau mengenai tentang teks, saya akan buka kamera sebentar. Pause dulu, boleh? Nah, di pause dulu Bang. Ya. Oke. Ini saya ambil dari buku Cek, 1, 2. referensi saya. Cek 1 2 cek Kelihatan cek. judulnya? Cek 1 2 cek cek. Jangan dipotong, jangan dipotong. Hei, waktu Bisa, jalan Per, itu. Hey. Bang Pera, diamlah kok suara Oh Abang sorry udah sorry. bagus. Mute-nya nggak. Sorry lanjut. Itu waktunya jalan itu 30 detik. Ya nanti kasih lebih bang. Lanjut bang. Ya. Ya. Jadi di sini adalah cerita tentang kanon perjanjian lama dan kanon perjanjian baru ya kelihatannya. Oke. Alkitab orang Kristen, kenapa ada buku ini? Alkitab orang Kristen itu diilhami oleh Roh Kudus. Ya. Demikian juga dikatakan segala sesuatu yang diilhami oleh Roh Kudus berguna untuk pengajaran. Jadi tanpa perlu panjang lebar, kitab kami yang jelas itu adalah kitab suci yang langsung diilhami oleh Roh Kudus, yang ditulis oleh para nabi, yang berisi, yang isinya ya nggak perlu saya panjang lebar lagi ya, isinya apa. Nah, itu berisi tentang pengajaran yang baik. Nah, pada malam hari ini topiknya sangat amat baik ya, karena apabila kitab kita di-compare dengan kitab suci yang lain, maka mesti ada pengajaran yang baik. Pertama kita mesti lihat dulu, kalau kita punya Alkitab tapi isinya tidak baik, buat apa kita bahas tentang teks? Sementara teks-teks tersebut yang pengajarannya menurut saya kurang baik, itu dibakar. Nah, kitab suci perjanjian lama orang Kristen itu disebut sebagai, ada di halaman, bentar ya, di pause dulu, pause. Ya. Ini kelihatan Bang Host tulisannya? Iya, kelihatan Bang, kelihatan. Asal usul Septuaginta. Oke. Inilah kitab suci yang dipakai oleh orang Kristen bahkan sebelum Kristen itu lahir tahun 33 Masehi. Sehingga kata-kata ini, kata-kata yang tulisan yang ada dalam Septuaginta ini, saya boleh kritisi. Tidak ada satu kata Taurat pun di dalam sini, tapi adalah nomos. Demikian juga perjanjian baru tidak ada tulisan Taurat, ditulis dengan nomos. Mungkin itu dulu pembukaan dari saya. Lanjut teman-teman, nanti kita lanjutkan. Salam. Yang lain silakan. Salam. Saya sedikit 1 menit saja. Silakan, Ya, silakan. silakan. Jadi saya mau perlihatkan kepada teman-teman yang selalu memframe selama ini bahwa orang Kristen nggak punya kitab suci asli. Ya. Bentar, di pause dulu. Lagi buka. Oh, sorry. Oke. Ini Alkitab, kitab Taurat dan kitab Kadasa. Saya buka ya.
mulai dari Torah, Bereshit, Shemot, dan seterusnya. Ini kitab Kejadian dalam bahasa Ibrani. Kemudian saya perlihatkan kepada saudara-saudara bahwa Alkitab Perjanjian Baru yang tertulis dalam bahasa Ibrani. Ini dia. Ya, Habrit Hadasa. Mulai dari kitab Matai. Ini saudara-saudara. Jadi kami punya Alkitab asli yang selalu selama ini dikatakan palsu, tidak punya kitab asli. Itu saja yang saya perlihatkan kepada saudara-saudara supaya semakin cerdas. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Mau ditambahkan lagi mungkin masih ada beberapa detik. Di pause dulu dong. Ya, Tadi ya. kan kamu udah korupsi. Sudah, saya sudah 30 pause, saya detik. sudah pause. Tenang, tenang, tenang. Ya. Silakan Bang. Oke. Sebenarnya bicara ini kan panjang ya. Jadi kalau kita mau belajar Alkitab, bagaimana Alkitab ditulis, itu ada penjelasan bahan yang digunakan, bentuk kitab kuno, jenis-jenis tulisan, bagaimana Alkitab itu pembagiannya, kemudian arti kata kanon, mengapa memiliki kanon, kanon Kristen Perjanjian Baru bagaimana, kanon Perjanjian Lama bagaimana, itu bisa dibahas. Semua materinya ada di sini. Baru bagaimana penanggalan 4 Injil dan kisah para rasul itu juga semua ada. Bisa di jejak sejarahnya ada ya. Baru bagaimana tes bibliografi untuk keandalan Perjanjian Baru, jumlah manuskrip Perjanjian Baru dan kedekatan dengan aslinya. Semua bisa dibahas. Yang berikut menghitung penanggalan naskah-naskah Perjanjian Awal Baru, baru pengesahan naskah Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, memvisualisasikan jumlah naskah Alkitab, perbandingan dengan naskah salinan sastra klasik terpilih yang masih ada. Mohon maaf, kemudian sudah habis, sudah naskah-naskah masih lewat. semua ada bisa Bang RBN. ya. Ini Sudah, saya semua, sudah kasih cuman lewat 30 waktunya detik. nggak bisa ini, harus detail ini. Oke. Oke. Ya, enggak apa-apa. Pak Erben enggak apa-apa. Nanti kan ini hanya pembukaan saja. Jadi kita masuk saat ini untuk bertanya. Ya kan Bang Fandi ya? Ya, benar, boleh. Ya, jadi buat teman-teman, kita santai ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang di live chat, jangan lupa di tap-tap layar ya. Buat teman-teman juga yang sedang berbicara, jangan lupa di support ya. Supaya lebih semangat ya untuk ini ya, beredukasi soal kitab suci. Terlebih ini dasar kita ya. Karena kita bicara tentang manuskrip ya, sumber-sumber aslinya. Oke ya, yang original teksnya dari mana begitu kira-kira ya, seperti itu teman-teman. Baik, mungkin saat ini kita persilakan atau mungkin dari Kristen ya yang akan bertanya ya, Bang Fadi ya. Silakan. Islam loh. Islam Dulu boleh. dong. Oh tadi yang pertama, oh betul ya, betul. Tadi Islam yang benar. Islam Kristen kan gitu. Oke. Baik, silakan. Gedein saya host. Oke. Bang Ardiansa. Oke. Lega rasanya bisa ketemu Pokoknya Metatron. Bang Fandi Lega. timer saja ya. Biar saya yang kelola ininya. Oke. Teman-teman tolong diri. Ini dipakai timer aja ini Bang Laskar ya. Ya. Iya, timer dong. Enggak, kalau untuk bertanya sih saya pikir kan tidak panjang. Nanti di situ pakai timernya, kita pakai kita sepakat dulu untuk menjelaskan kira-kira 10 menit boleh enggak? Oh, gitu. Untuk menjelaskan kan pasti panjang, Pak. Oh, gitu. Kalau bertanya, kalau bertanya itu kan 1 menit cukup. Siap. 10 menit boleh. Ya, Lanjut. Oke. Sip, jangan kasih timer dulu, biar dia bertanya. Oke, kita cek sekarang di sini di kodek. Oke. Kita akan membuka di sini kodek sinaiticus.org ya. Kita baca di sini. Mark chapter 1 verse 1. Kita baca di sini. Arche to evangeli yo iso Kristo. Selesai. Sampai sini doang. Iso Kristo, oke? Markus 1 ayat 1. Kita cek sekarang di Kodeks Vatikanus. Di Vatikanus, kita cek. Arche to evangelio iso Kristo huio to teo. Loh. Kok tambah panjang sih? Gimana ini ceritanya? Pertanyaan saya adalah
Siapakah yang menambahi kalimat huiototeo di manuskrip Vatikanus? Karena di Sinaiticus nggak ada, di Vatikanus ada. Pertanyaan saya, siapakah nama penambahnya tersebut? Silakan dijawab. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi ini siapa yang menambahkan apa tadi? Saya tidak sempat catat tadi itu sama. Siapakah yang menambahkan kalimat huiototeo pada Codex Vaticanus langsung dari manuskripnya? Saya bukakan. Oke, silakan dilanjut teman-teman. Oke, baik. Ya, silakan. Buat teman-teman yang Langsung Kristen dijawab. Langsung, Ya. oh, tunggu dulu, Islam dulu. Kan 3 orang ini gimana Katanya sih? silakan satu-satu bro, satu-satu. Nanti takutnya ini. Oke. Satu-satu. Oke, silakan kasih timernya Bang Fandi 10 menit. Berapa menit jawabnya? 10 menit Bang Pak Prof. Ya, kalau Mantap. pada saat mulai bicara saya jalankan timernya ya. Lanjut. Gedein saya dulu, host. Gedein. Oke, siap. Nah, manis. Oke. Saya buka kamera dulu. Sebentar ya. Nah, 10 menit itu untuk satu pertanyaan, host ya. satu pertanyaan 10 menit ya. Thank you. Mengerikan loh. Ya, nanti kan gantian Bang. Habis ini kan kami teman-teman bertanya, simak ya. Abang juga seperti itu nanti. Kan udah sepakat dengan Bang Pandi. Lanjut. Oke. Ya. Tadi yang dibuka pertama itu adalah Codex Vaticanus. Oke. Dan Codex apa tadi? Bro Ardiansyah? Sinaiticus. Sinaiticus. Oke. Pertanyaannya siapa yang menambahkan? Kita perlu tahu gereja itu ada 5 pentarki ya. Gereja lahir di Yerusalem, kemudian Syria, Alexandria, Roma, dan Konstantinopel. Sorry ya kalau jelek tulisannya. Inilah pusat gereja yang disebut dengan pentarki. Nah, adapun tulisan Vatikanus ada yang berbeda dari sekian teks. Kenapa? Karena pada masanya gereja Roma, Vatikan ini ada di Roma ya. Dia menerjemahkan dari teks Alexandria maupun Syria. Sehingga apabila ada Injil yang ditulis dalam bahasa aslinya menggunakan bahasa Yunani, di kemudian hari yang notabene adalah orang Syria dan Alexandria berbahasa Yunani dan di Roma itu berbahasa Latin, maka ada perubahan varian teks di sini. Namun itu adalah bukan masalah kecil, tapi masalah minor karena tidak mempengaruhi keimanan orang Kristen. Termasuk ayat yang Anda kutip tadi. Gitu. Nah, tadi yang Anda kutip adalah Markus. Demikian juga saya punya buku yang judulnya ini. Oke, ini judulnya, ini adalah buku dari Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun adalah sejarawan dan sosiolog Islam yang paling terkenal ya. Sorry, saya pakai ini aja. Boleh di mute, boleh di pause sebentar? Takutnya motong waktu. Saya pakai Ya. sebentar ya. Bentar ya kawan-kawan. Biar datanya bisa saya tunjukkan. Nah, saya pakai ini aja dulu ya. Saya pakai bukunya Ibnu Katsir dulu ya. Jadi apakah itu keliru? Ternyata ini saya punya buku aslinya ya. Jangan kira saya nggak punya. Ini saya punya buku aslinya, saya bisa tunjukin ya. Ternyata di dalam bukunya Ibnu Katsir, salah satu Injil yang benar itu adalah kitab Markus. Oke, halaman berapa Markus? Kita lihat.
Nah, ini dia. Ada di halaman 957. Oke. Sejumlah ahli sejarah menyebutkan bahwa kitab Injil diriwayatkan dari Isa oleh 4 orang. Lukas, Mata ini saya nggak tahu siapa. Markus dan Yohanes, ternyata ada Markus. Nah, jadi kalau ditanya tulisan Markus ini yang mana yang asli, tentunya Markus ini kami mengetahui Rasul Markus martir di Alexandria atau di Mesir. Sehingga teks yang benar adalah teks Alexandria. Ya, tetapi kalau digunakan teks Vatikanus, ditanya siapa yang nambah, bisa jadi jawaban saya itu adalah dari gereja Roma atau gereja di Vatikan. Nah, yang asli tetap ada dan itu namanya teks yang ditulis langsung oleh Rasul Markus. Demikian juga kita bisa lihat di dalam Ibnu Khaldun halaman, saya tambahkan lagi ya. Ini kan saya mesti pakai narasinya Islam dong. Kan kalian semua Islam, sebentar. Markus. Sebentar. Oke. Ternyata ini ada Markus juga. 4 Injil menurut Ibnu Khaldun, ulama ahli tafsir, ahli hadis, dan hafidz Quran. Di sini dikatakan Injil yang benar itu ada juga namanya Markus. Oke? Nah, jadi tadi itu adalah Injil yang benar. Yang kedua, Markus tadi di mana? Ternyata di dalam Ibnu Khaldun, Markus juga berdakwah di Alexandria. Jadi teks yang tadi yang disebut Vatikanus itu berasal dari teks Alexandria ya. Lihat ini ya, bisa dibaca ya host TV. Markus ya, Evangelis berdakwah di Alexandria, Mesir. Bukunya judulnya adalah Mukadimah oleh Ibnu Khaldun. Khaldun ya, bukan Kadrun. Nih judulnya. Mukadimah, ini buku yang paling terkenal ini. Oke, mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Loh, namanya siapa? Namanya saya nggak tahu. Namanya saya nggak tahu. Anjir 10 menit. Cuma Bang Ardi, tahu doang. Mungkin yang lain teman-teman Kristen bisa menjawab pertanyaan Bang Ardi karena tidak ada yang sentuh poinnya tadi. Silakan. Bang Erben mungkin? Ya, masih ada 5 menit lagi. Masih ada 5 menit, silakan. Olam atau Bang Erben, silakan Bang. Bentar ya. Ya, saya perbesar ya Bang ya. Saya baru baca tadi siang, tapi saya lupa di halaman berapa ya. Sebentar. Dicari dulu, saya pause. Kebetulan saya pause. Di bawah sambil tap-tap layar ya, sembari Bang Erben mencari datanya. Teman-teman di bawah bantu tap-tap layar. Yang YouTube mohon tenang ya, yang teman-teman kita di YouTube mohon tenang. Ini untuk moderator mungkin kalau ujung-ujungnya nggak tahu nggak usah 10 menit, 10 detik. Ya. Apa Kores, nggak apa-apa, kita ini aja. Nanti kan yang nilai viewers yang nilai. Ada di YouTube, ada di TikTok. Ya, artinya kita jangan memaksakan kehendak teman-teman. Kita kan edukasi betul. Intinya kita diskusi baik saja. Jadi begitu. kita dengarkan jawabannya dulu. Kan kita kan nggak pernah ke gereja. Anggaplah ini sebuah gereja gitu. Lanjut. Konteks. Kalau misalkan pas ya bilang aja pas, nanti dijadikan PR Bang Erben ya. Oke, nanti mungkin di termin kedua kita jawab. Sekarang bertanya dulu, bro apa? Oh, masih ada waktu kan? Masih ada waktu. Lanjutkan sampai dulu, 10 menit kan? Mungkin Pak Prof lanjutan bro. Lanjutan bro. Iya. Saya lagi Pak cari Prof mau menjawab mungkin. Iya. Pak Orlam masih betul. Bagaimana Pak Orlam? Ya. Ada? Mau ditambahin?
Oke, saya mau tambahin. Oke, siap. Saya besarkan. Saya membuka di Wikipedia, ya. Ternyata Vatikanus itu adalah dimiliki. Ini kan punya mereka. Nanti dinilai. Oh, ya udah lanjut. Biarin aja. Ini kan punya kalian, ya kan? Itu diduga Kardinal Basarion adalah pemilik dari Vatikanus. Itu kira-kira. Oke, aku tambahin ya. Oke, silakan Pak Prof. Teman-teman mungkin akan ngelihat tadi lucu Pak waktu saya bilang tidak tahu. Karena di dalam teks yang dipakai sama orang Kristen itu tidak berpatokan kepada Vatikanus. Jadi masalah itu hanya data penambah, bukan teks utama gitu. Tadi saya bilang. Sehingga kalau teman-teman tertawa tadi, ya karena kalian tidak mengerti tentang teks. Bukan hanya tidak mengerti, bisa jadi mungkin yang diutus kepada kalian untuk membawa kitab itu juga tidak bisa baca teks atau tidak pernah membaca teks. Nah, jadi kalau ditanya tentang Sinaiticus tadi ada perbedaan, itu tidak mempengaruhi. Bahkan kitab suci yang kami pakai ini dikanonkan, itu menggunakan dari Alexandrius. Seperti saya bilang tadi. Jadi kalau itu ada varian pun, kalian mau menunjukkan perbedaannya, itu tidak mempengaruhi keimanan Kristen sesuai dengan statement tadi saya waktu pembukaan. Gitu. Kira-kira nangkap ya Bang Erben ya? Saya nangkap. Iya. Gimana? Mungkin host, silakan ada yang nambahkan lagi? Ya, Bang Olam mungkin mau menambahkan, silakan Bang Olam. Sudah cukup. Oke, berarti sudah cukup, tidak apa-apa. 6 menit saja. Berarti 6 menit ya, tidak masalah. Oke, baik. Ini kita akan bertanya balik ya supaya langsung imbang, Bang ya. Iya, Metatron bertanya, Bro. Ya, Pak Prof, silakan. Duluan aja Bang Erben. Aku dari tadi sudah banyak. Ya, Bang Erben atau Bang Olam atau Bang Metatron silakan. Pak Olam mau tanya? Boleh. Silakan. Jadi tadi teman-teman menunjukkan tentang manuskrip. Tapi saya bingung. Manuskrip yang mana? Berapa halaman, berapa lembar? Lalu di dalam kitab suci Al-Quran, saudara kenal dan mau imani juga ada kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Tolong tunjukkan kepada saya manuskripnya. Kitab Taurat, Injil, dan Zabur yang ada di dalam Al-Quran. Yang dimaksud Quran. Ya, yang dimasukkan oleh Quran. Demikian. Ya, bisa ditangkap ya, teman-teman Muslim bisa ditangkap pertanyaannya ya. Bisa. Oke, thank you, Ustaz Naja. Ustaz Naja mau menjawab? Mas Kores sama Mas Ardiansyah gimana? Bang Kores? Saya kan sudah tadi. Lanjut. Oh iya, Bang Najwa mungkin. Nanti setelah menjelaskan Bang Najwa bisa bertanya kembali ya. Silakan. Dibesarkan dong. Gimana sih? Ya, Bang Naja ya. Oh, oke, sudah. Siap. Apa dulu Ustadz gantengnya. Lanjut. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari Mas Aur Olam bahwa dia minta manuskrip Taurat dan Injil. Minta manuskrip Taurat dan Injil yang disebutkan oleh Al-Quran. Jadi sebenarnya kan begini. Ini kan temanya itu antara Al-Quran dengan Bible. Kok malah minta manuskrip yang lain gitu loh. Jadi tema itu kita tentukan untuk kita kaji antara Bible dengan Al-Quran, bukan malah bertanya manuskrip Taurat dan Injil gitu loh. Karena kalau kita memahami Taurat dan Injil yang disebutkan oleh Al-Quran, contoh di dalam surah Ali Imran dikatakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Allah langsung yang mengajari Nabi Isa itu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Nah, di sana kan menunjukkan bahwa maksud Taurat dan Injil yang Allah ajarkan kepada Nabi Isa itu berbentuk oral, bukan berbentuk kitab dulu. Nah, itu sangat panjang nanti kita bahas. Makanya tema ini seharusnya dibenerin dulu. Kita mau bahas manuskrip Quran atau beberapa kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi. Biar kita gak bingung, karena kita persiapan
menampakkan manuskrip Al-Qur'an. Dan dari tadi saya lihat Mas Olam ya, Profesor Agak Gabrul sama Mas Erben itu kan tidak menunjukkan sama sekali manuskripnya. Ini apa ini kata saya. Saya kira sudah keren ya, mau menerangkan dengan papan tulis itu sudah keren lah gitulah. Tetapi ternyata gak ada sama sekali datanya. Aduh. Jadi temanya ini mohon host ya diluruskan, temanya manuskrip Al-Qur'an, bukan Taurat dan Injil. Injil, kata Injil pun nanti kita akan berbeda pendapat. Kata Injil diserap dari kata an-najlu. Nah, masdarnya an-najlu yang artinya istikhlasu syai' ya. Istikhlasu syai'. Jadi menyuling kemurnian sesuatu, yaitu dari Taurat, bukan Evangelion, bukan seperti itu. Itu kita harus mengkaji dari istilah dulu, kita berbeda, pemahaman tentang Taurat Injil kita nanti berbeda, begitu panjang itu nanti. Makanya kan tema di sini kan tema mengenai manuskrip Al-Qur'an. Saya kira Mas Olam bisa memahami tema ini. Jangan bertanya yang lain dulu, nanti bisa lah kita kaji ya Taurat dan Injil versi Al-Qur'an dan Bible. Bisa kita kaji. Seperti itu ya kira-kira. Saya males mau menjawab kalau di luar tema. Karena yang saya bawa kitab-kitab para ulama dari abad 2, 3 setelah wafatnya Rasulullah, abad Hijriyah ya, bukan Masehi. Itu saya sudah persiapkan. Bukan malah bahas Taurat dan Injil gitu loh. Monggo Mas Kores ditambahi, itu kan ada 10 menit itu. Lanjut Mas. Ini kayak apa ya? Ini sama aja kayak begini ya kawan-kawan. Muslim bertanya kepada kawan-kawan Kristen, tolong tunjukkan manuskrip orang Majusi, karena ada orang Majusi di kitab Matius. Kalian jawabnya gimana? Ya enggak? Kayak gitu. Jadi apa ya? Sangatlah tidak penting sekali untuk menanyakan sesuatu yang bukan di dalam keimanan kami gitu soal manuskripnya. Nanti kalau manuskrip Majusi mana? Gitu kawan-kawan. Semoga pintar ya ke depannya ya. Nah ini sekarang aku karena ada 10 menit aku mau bahas dulu soal kitab yang out of topic yang dibawakan oleh Mas Edwin ya. Mas Edwin ini artis loh. Aku tersipu sekali loh dialog sama Mas Edwin sekarang. Nah, ini Mas Edwin mungkin bisa dilihat ke layar Mas Edwin mengenai apa yang ada di dalam kitab Ibnu Katsir mengenai kisah para nabi dan juga soal Ibnu Khaldun ya, Ibnu Khaldun. Jadi bisa kita lihat di sini kawan-kawan, kalau misalnya kita bawa data dari pihak yang bukan keimanan kita, harus diimani semuanya gitu. Perhatikan di sini. Aku akan bawa yang pertama Ibnu Katsir mengenai kisah para nabi. Ini bagian ininya kenapa nggak dibaca gitu? Ini dari Ibnu Jarir ya. Jadi Edwin yang ortodok ini mempunyai pedoman iman dari Ibnu Jarir yang meriwayatkan bahwa Isa alaihissalam sebelum dia diangkat ke langit, dia berpesan kepada para pengikut setianya agar mereka berdakwah kepada manusia untuk beribadah semata-mata kepada Allah, bukan kepada Yesus. Bagus itu, mantap. Nah terus ini poin yang keduanya. Sedangkan kitab Injil sendiri diriwayatkan oleh 4 orang, yaitu Lukas, Mata, Markus, dan Yohana gitu. Jadi kalau ada yang nama selain ini, itu adalah palsu. Palsu itu. Ya gitu ya, palsu itu. Injil-injil tersebut satu sama lain terdapat perbedaan yang banyak. Nah itu nggak dibaca ini bagian ininya. Banyak penambahan dan pengurangan antara satu sama lain. Alhamdulillah Mas Edwin mengimani banyak penambahan dan pengurangan antara satu sama lain. Bagus itu. Ini Ibnu Katsir ya. Dan apa yang tertulis di Ibnu Katsir diimani oleh Edwin. Semoga kawan-kawan Kristen yang ada di bawah juga mengimani mengenai penambahan dan pengurangan di dalam kitab suci kalian. Mantap. Selamat datang di kebenaran. Belum beres, masih ada Ibnu Khaldun kita. Kita ke Ibnu Khaldun sekarang. Ibnu Khaldun ada di sini. Nah, ini ya, ini Ibnu Khaldun. Nah, ini Ibnu Khaldun ya, bukan Ibnu Kadrun ya, Mas Edwin ya, bukan Ibnu Kadrun ya. Ini Ibnu Khaldun. Ah ya. Di halaman 415 tadi ya. Mantap, mantap. Nah, di sini dikatakan yang ini ya tadi.